Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita bertemu di ibadah jawaban doa. Dimanapun Anda dan apapun yang sedang Anda rasakan, happy, mungkin masih sedih, mungkin dalam struggling permasalahan, masih ada beban permasalahan. Mari kita tanggalkan itu dulu, kita datang kepada Tuhan, kita sembah Dia, kita puji Dia, kita nantikan hadiratnya memenuhi hati kita. Amin. Amen.
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mungkin saat ini ada beberapa dari kita yang mungkin terasa berat, terasa oke God, Tuhan, aku gak ngerti lagi apa yang harus aku buat. Aku gak ngerti lagi harus ke arah mana aku jalan. Saya juga sering merasa seperti itu. Tapi percayalah, hanya dekat dengan Allah saja, hanya dengan menyembah Dia, maka Allah yang penuh kasih itu akan menaruhkan damai sejahteranya dalam hati kita. Apapun masalah kita, apapun rintangan yang ada di depan kita, selama Tuhan bersama kita, Tuhan selalu kasih jalan keluar buat kita. Cari Tuhan, datang ke hadiratnya, sembah Dia, cari dan cari. Jujur sama Tuhan apa yang kita rasakan, karena Tuhan rindu dengan sangat untuk mengerti, untuk mengenal siapa kita. Karena Tuhan memang mau kita surrender, mau kita menyerahkan semua keputusasaan kita kepada Dia. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini, kita sembah dari hati kita yang paling dalam. Ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Engkau nama yang kami panggil Bapa. Perbuatanmu ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh
hadirat-Mu Tuhan, penuhi kami Bapa. Roh Kudus yang manis, hiburkan hati kami. Kami serahkan problem kami di hadapan tatamu. Kami tahu kami tak sanggup, kami butuh tangan-Mu. Kami percaya setiap tangisan kan Kau gantikan dengan sukacita. Terpujilah Yesus, Tuhan dan Raja yang Maha Kuasa. Haleluya. Bapa, kami mau meninggikan Kau Yesus. Kami mau lebih lagi merasakan indahnya Engkau. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lupakan
lebih dari masalah kami Bapa. Engkau yang lebih kami tinggikan. Amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menikmati-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, kami mau lebih mengenal-Mu, kami mau sukakan Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Amin. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Selamat malam jemaat Tuhan yang ada. Kembali lagi dalam ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Setelah kita memuji menyembah Tuhan, kita akan menikmati bersama-sama kabar baik firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sampai detik ini kami boleh melihat penyertaan-Mu sempurna. Kami boleh menikmati sehat kuat, nafas hidup yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, setelah kami memuji menyembah Tuhan, kami rindu menikmati akan kabar baik, akan pesan Tuhan, akan kerinduan Tuhan bagi kami gereja-gereja Tuhan yang ada. Biarlah Tuhan melayakkan setiap kehidupan kami, hati kami, biar setiap benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan pada malam hari ini boleh menguatkan kami dan boleh membuat kami menjadi pribadi-pribadi gereja Tuhan yang sempurna di akhir zaman. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, mampukan kami Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami siap untuk mendengarkan, merenungkan kabar baik firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang ada. Pada malam hari ini kembali lagi kita dalam ibadah jawaban doa yang selalu kita ikuti, yang selalu kita laksanakan, bahkan yang selalu menguatkan kita, karena di dalamnya ada pujian, ada penyembahan. Bahkan di saat ini kita akan sama-sama belajar merenungkan apa pesan Tuhan, apa mau Tuhan dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Ya benar, di zaman akhir ini banyak sekali peristiwa-peristiwa di luar sana yang terjadi, yang seakan-akan membuat kita gereja Tuhan, jemaat Tuhan, takut, khawatir,
cemas pastinya akan peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang begitu menggemparkan, yang begitu fenomenal, yang seakan-akan membuat iman percaya kita ini mau undur sama Tuhan. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman sama Tuhan Yesus, apalagi kita yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, kita mau responi akan segala kebaikan Tuhan. Dengan apa kita mau melakukan akan segala kehendak Tuhan. Dan malam hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita mau hidup dengan bijaksana, memiliki hati yang bijak. Karena memang kalau kita memiliki hati yang bijak, kita akan menerima setiap janji demi janji daripada Tuhan. Ketika kita memiliki hati yang bijak atau memiliki hidup yang bijaksana. Karena memang sumber kebijaksanaan itu pada sejatinya hanya dari Tuhan Yesus Kristus yang sumber kebijaksanaan itu. Dan pada malam hari ini langsung saja kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12, saya bacakan untuk semua jemaat Tuhan yang ada. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Berarti goals dalam ayat ini, kita mendapatkan hati yang bijaksana, mendapatkan suatu kebijaksanaan yang pastinya daripada Tuhan yang sumber kebijaksanaan itu. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita mau mengenal bersama-sama arti bijak. Bijak itu pengertiannya adalah selalu menggunakan akal budi, selalu menggunakan kepandaian dan mahir dalam segala hal. Namun, kalau orang yang bijaksana itu adalah orang yang selalu menggunakan akal budinya. Bukan cuman sekedar akal, bukan cuman sekedar kepandaian, bukan cuman sekedar kemahiran doang, tapi benar-benar memiliki menggunakan akal budi. Dan akal budi manusia itu adalah sebuah kepandaian, ketepatan, hikmat, bahkan kreativitas yang tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan yang lain. Ya seperti hewan, seperti binatang, mereka mungkin memiliki akal, tapi mereka tidak mempunyai akal budi seperti akal budi manusia. Dan akal budi manusia ini merupakan hal yang spesial, sesuatu yang istimewa yang Tuhan berikan dalam kehidupan manusia. Karena manusia itu adalah suatu makhluk yang spesial, makhluk yang mulia yang diciptakan Tuhan. Karena menurut gambar dan rupanya Tuhan. Namun karena dosa, karena pelanggaran manusia, akal budi itu rusak. Sehingga akal budi ini tergantung free will-nya kita. Kembali lagi, tergantung kehendak bebasnya kita. Kalau kita salah menggunakan akal budi ini, bisa saja akal budi kita ini seperti akal budinya hewan, seperti akal budinya binatang yang tidak berdasarkan dari Tuhan. Artinya kalau kita memang mau memiliki suatu kebijaksanaan itu, kita mampu untuk mengelola akal budi itu, menguasai akal budi itu, mengendalikan akal budi itu dengan menerima hikmat daripada Tuhan. Sehingga kita dapat menentukan dan memutuskan segala tindakan atau sesuatu secara tepat dan benar karena kebijaksanaan daripada Tuhan. Mazmur 90 ini bagaimana kita melihat ini sebuah doa daripada Musa abdi Allah. Ketika dia di padang gurun memimpin bangsa Israel, dia melihat bagaimana kebijaksanaan itu sangat-sangat penting supaya dia dapat menghitung hari-hari. Apa maksud dari menghitung hari-hari ini? Apakah maksudnya kita bisa menghitung, oh hari ini sudah 365 hari, oh hari ini sudah 265 hari dan sebagainya. Bukan seperti itu arti menghitung hari-hari yang dicatat dalam Alkitab ini. Namun di sini kita mau melihat bersama-sama di ayat yang ke-10 dalam Mazmur 90. Di sana dikatakan bagaimana masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Artinya di sini kita mau menghitung hidup yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Dan pada saat yang indah ini kita mau mengenal, mengerti dulu arti menghitung hidup, menghitung hari-hari sedemikian rupa sehingga kita benar-benar memperoleh hati yang bijaksana.
Menghitung di sini memiliki 3 pengertian. Yang pertama menimbang. Pengertian yang pertama dari arti menghitung adalah menimbang hari-hari atau menimbang hidup. Kenapa kita harus menimbang hidup kita ini? Jangan-jangan hidup kita ini lebih banyak cenderung kepada keinginan kita manusia saja, egosentris saja. Sedangkan yang Tuhan inginkan, kita menghitung hari-hari supaya kita dapat memiliki hati yang bijaksana. Artinya kita dapat menimbang hidup kita, hari kita dengan melakukan semua kehendak Tuhan, mengikuti keinginannya Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 2. 1 Petrus 4 ayat 2 di sana dikatakan bahwa supaya waktu sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Artinya di sini kita benar-benar menggunakan sisa hidup kita ini menimbang dengan sebaik-baiknya bahwa kalau kita ada pada kehendaknya Tuhan, kita benar-benar menimbang waktu Tuhan yang lebih banyak. Artinya apa? Kita memberikan waktu yang lebih banyak untuk Tuhan. Bukan waktu kita yang kita gunakan dengan keinginan kita yang lebih banyak. Mungkin kalau 50%, 50%, keinginan kita, keinginan Tuhan, ya masih bisa dipertimbangkan oleh Tuhan. Tapi gimana ceritanya kalau misalkan 60%-nya untuk kita dan 40%-nya untuk Tuhan? Kita tidak bisa menimbang dengan baik waktu, hari-hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu artinya bagaimana kita harus menimbang hari-hari yang Tuhan percayakan, menimbang setiap hidup yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan pengertian yang kedua dalam menghitung artinya menetapkan hidup kita, menetapkan hari-hari kita supaya tidak mudah terbawa pada arus dunia ini. Karena memang kita sudah melihat bersama-sama banyak peristiwa-peristiwa di luar sana, fenomena-fenomena, krisis-krisis ekonomi, krisis kesehatan dan sebagainya. Bahkan pun krisis masalah kasih, masalah sosial antara sesama pun sekarang lagi masa-masa krisis. Dan butuh kita untuk menetapkan hari-hari kita, menetapkan hidup kita supaya tidak mudah terbawa dengan arus ini. Kolose 4 ayat 5. Dalam Kolose 4 ayat 5 di sana dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Artinya apa? Kita mampu menguasai diri ketika kita ada di luar sana, ketika kita ada bersama-sama dengan dunia ini, dengan berbagai godaan apapun di dunia ini, kita mampu memiliki hidup yang penuh hikmat dan bisa mengendalikan apa yang bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa. Makanya kita butuh menetapkan hidup kita supaya kita tidak mudah terbawa arus. Kolose 4 ayat 5 ini benar-benar menegaskan bahwa hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Artinya terhadap keadaan dunia yang semakin merosot. Memang diakui semakin meningkat secara teknologi. Secara modernisasi ini sangat-sangat meningkat. Apalagi sudah ada AI dan sebagainya. Namun, secara kerohanian di akhir zaman ini semakin merosot kerohanian, iman percaya umat-umat Tuhan, gereja Tuhan. Apalagi untuk mencapai suatu gereja yang sempurna, semakin merosot, semakin menurun. Butuh kita menghitung hari-hari sedemikian rupa. Butuh kita menetapkan hidup kita supaya tidak mudah terbawa dengan arus hidup dunia ini. Dan yang ketiga, pengertian menghitung dalam Mazmur 90 ini adalah mempersiapkan hidup kita dengan seksama. Dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17 di sana dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif artinya orang yang bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari ini adalah hari-hari yang jahat. Pergunakan waktu. Sekali lagi, persiapkan waktu, persiapkan hidup, persiapkan hari-hari yang Tuhan percayakan
praktekkan dalam kehidupan kita dengan seksama. Dengan terus apa? Dengan terus memakai hikmat daripada Tuhan, memohon hikmat daripada Tuhan. Seperti Musa dalam Mazmur 90 ini, ketika dia berdoa untuk menaikkan setiap permohonannya dalam dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk di padang gurun, banyak suatu peristiwa-peristiwa yang harus dia jalani, dan menyadarkan Musa bahwa kehidupan di dunia ini benar-benar harus memiliki hati yang bijak. Kalau dia tidak memiliki hati yang bijak, dia bisa saja salah arah membawa bangsa Israel supaya tidak dapat tanah Kanaan. Asipun ketika dia sudah memohon hikmat daripada Tuhan, banyak bangsa Israel ini memang masih tegar tengkuk, memang masih memiliki sifat-sifat Mesir, masih memiliki sifat-sifat dunia. Jadi memang benar-benar kita harus memiliki hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan, supaya kita benar-benar bisa mengendalikan dan menguasai akan hidup kita oleh arus dunia ini. Tidak mudah, memang tidak mudah. Namun kebijaksanaan ini mengandung janji. Kebijaksanaan ini mengandung janji. Dan sebelum kita mendapatkan janji, sebelum kita mendapatkan value, sebelum kita mendapatkan benefit, sebelum kita mendapatkan keuntungan dari kebijaksanaan ini, hati yang bijak, kita harus benar-benar mempersiapkan, menghitung hari-hari sedemikian rupa supaya benar-benar kita memiliki hati yang bijak ini. Hidup ini hanya sementara yang pastinya, jemaat Tuhan yang ada. Karena kita tahu hidup kita ini hanya sementara, seperti yang dikatakan dalam Mazmur 90 ayat 10 tadi, bahwa kehidupan kita ini hanya sampai 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Selebihnya kebanggaannya, penderitaan dan kesukaran. Ketika kita menyadari, ketika kita mengetahui bahwa hidup kita ini sangat singkat. Bahkan Yakobus 4 ayat 14 pun menegaskan bahwa hidup kita ini seperti uap. Tahu uap? Uap itu sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Begitupun kehidupan kita hanya sesaat, hanya sementara di dunia ini. Dan ketika kita mengetahui, kita benar-benar sadar akan hidup kita ini hanya sementara, seharusnya kehidupan kita memilih sikap untuk lebih melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, supaya kita benar-benar memiliki hati yang bijaksana. Karena kita sudah tahu kan, kalau kita memiliki hati yang bijaksana, kita akan mendapatkan benefit-benefit yang akan kita bahas nanti sebentar. Namun sebelum kita mendapatkan semuanya itu, kita harus libatkan Tuhan. Yakobus 4 ayat 15 di sana dikatakan bahwa sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi, kalau Tuhan menghendaki, bahkan perikop dalam Yakobus 4 ayat 13 dan 17 sampai 17 ini, di sana lembaga Alkitab memberikan sebuah judul, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Begitu berartinya, begitu memang pentingnya Tuhan dilibatkan dalam setiap aspek kehidupan kita, supaya benar-benar kita melakukan akan kehendak Tuhan, dan kita sama-sama menerima hati yang bijaksana, kehidupan yang bijaksana, dan kita boleh menerima benefit-benefit, manfaat, keuntungan, janji dari hidup yang bijaksana itu. Poin yang terakhir, apa yang akan kita dapatkan ketika kita bisa menghitung hari-hari, menghitung hidup kita sedemikian rupa, menimbang, menetapkan, mempersiapkan hidup kita sebaik mungkin sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan mengandalkan atau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, yang pastinya kita akan dapatkan dari hati yang bijaksana itu. Manfaatnya adalah yang pertama, Amsal 2 ayat 11 sampai 16.
Amsal 2 ayat 11 dan 12 saja kita baca. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Jadi, orang yang bijaksana, ketika kita memiliki kebijaksanaan itu, memiliki hati yang bijak itu, kita dilindungi dari yang jahat. Kita dapatkan proteksi yang luar biasa daripada Tuhan yang pastinya. Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Tuhan akan pelihara kita karena kebijaksanaan yang Tuhan berikan, dan kita mampu menguasai semuanya itu. Dan yang kedua, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat. Kita akan terlindungi, tercover dari segala yang jahat. Mungkin banyak orang di luar sana, banyak yang mau menjatuhkan kita, mau mencelakakan kita, berniat jahat, merencanakan jahat sama kita. Tapi ketika kita memiliki sikap hati yang bijaksana, hidup yang bijaksana, kita bisa tercover, kita bisa terprotek, kita bisa terlindungi, kita bisa terawasi, kita bisa terpelihara oleh karena kebijaksanaan daripada Tuhan itu. Dan manfaat yang kedua, mendatangkan keamanan dalam hidup kita. Amsal 3 ayat 21. Amsal 3 ayat 21 dan 23. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Artinya apa? Di sini kita mendapatkan keamanan, penjagaan yang luar biasa, kenyamanan yang daripada Tuhan. Karena kita benar-benar memakai kebijaksanaan itu, memperhatikan, menghitung, menetapkan, mempersiapkan dengan baik-baik hidup kita, sampai kita dapatkan manfaat dari kebijaksanaan itu. Kita terjaga, kita terlindungi yang pastinya. Dan manfaat yang ketiga, ini yang penting dalam kehidupan keluarga yang pastinya. Keharmonisan dalam sebuah hubungan. Siapa yang tidak mau harmonis dalam sebuah hubungan? Mungkin sesama lawan jenis, kita mau hubungan kita lebih awet. Yang mungkin sementara pacaran sekarang, yang mungkin sudah menikah, atau yang mungkin lagi menjalani hubungan lain, atau apapun itu. Ketika hubungan itu kita dasari dengan hidup yang bijak, akan terbangun relasi yang baik antara satu dengan yang lain. Dalam Amsal 10 ayat 1. Amsal 10 ayat 1 di sana dikatakan bahwa Amsal-amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Artinya apa? Ketika anak ini dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga, anak yang bijak ini mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan berkat buat keluarganya, buat orang tuanya. Bahkan dalam Amsal 31 di sana dikatakan bahwa ayat 10, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Artinya apa? Istri yang cakap, istri yang bijak. Jadi ketika kebijaksanaan itu ada dalam suatu hubungan, baik antara orang tua dan anak, antara suami istri, antara hubungan-hubungan, mungkin hubungan masih pacaran, ketika ada hati yang bijak, hidup yang bijaksana itu, kita melihat sebuah relasi yang baik, keharmonisan dalam sebuah hubungan itu tercipta karena ada kebijaksanaan. Begitu pentingnya kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Namun, sekali lagi sebelum kita mendapatkan kebijaksanaan itu, pastinya kita harus melakukan ketiga hal itu. Ketiga hal ini, yaitu menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Seperti Musa, menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Begitupun jemaat Tuhan yang ada, yang mungkin menyaksikan saat ini dimanapun berada. Minta sama Tuhan seperti doa Musa. Ajarlah kami Tuhan, ajarlah kami. Supaya kami menghitung, menimbang, menetapkan, mempersiapkan hidup kami sedemikian rupa. Dengan sebaik-baiknya, dengan melibatkan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Lewat semuanya itu percaya bahwa setiap jemaat Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan jemaat Tuhan hari-hari ini, ketika kita memiliki hati yang bijaksana, hidup dalam kebijaksanaan itu, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan, berkat demi berkat, janji demi janji daripada Tuhan akan kita miliki hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, mensyukuri firman Tuhan yang telah kita dengarkan, telah kita saksikan pada malam hari ini. Kita mau syukuri dengan berdoa, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami boleh menikmati akan pesan Tuhan, akan kabar baik daripada Tuhan yang menasihati kami, yang mengajarkan kami, yang menguatkan kami supaya kami dapat menghitung hari-hari kami sedemikian, menimbang hidup kami, menetapkan hidup kami, mempersiapkan hidup kami sebaik mungkin dengan terus melibatkan Tuhan, dengan terus mengandalkan Tuhan, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Karena kami percaya di hati yang bijaksana itu, di dalam hidup yang memiliki kebijaksanaan itu, ada begitu banyak janji berkat, begitu banyak janji kemenangan, begitu banyak janji perlindungan, penyertaan yang akan Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kami gereja Tuhan yang benar-benar selalu memiliki hati yang bijaksana dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat melakukan setiap firman-Mu, bukan sekedar menjadi pendengar yang baik saja, tapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, memberkati setiap jemaat Tuhan yang telah menyaksikan ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Dimanapun mereka pergi berada Tuhan, saat ini Tuhan, maupun mereka di rumah, di dalam kendaraan, di perjalanan, Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, oleh situasi dan kondisi apapun. Kasih Tuhan kekal sampai selama-lamanya melingkupi setiap kehidupan kami semua yang ada. Kami bersyukur Tuhan, dan kami akan akhiri ibadah jawaban doa pada malam hari ini, serta kami mensyukuri akan berkat firman Tuhan yang daripada Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada, dan kita akan kembali berjumpa lagi dalam ibadah jawaban doa di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu, hanya Yesus ku percaya. Engkaulah satu-satunya